Wen Qing, apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah menang? Kaisar Ke memberikan suara rendah, lalu menatap Qin Yichen, dan berkata sambil tersenyum, Jenderal Feng, haruskah aku menjelaskan sesuatu? Di bawah sepasang mata yang mencurigakan, Qin Yichen tampak sedikit ragu, bahkan tidak mau. Tetapi akhirnya berkata, baru saja, Jenderal berturut-turut mengatakan kepada Jenderal Akhir bahwa sang putri adalah tubuh seorang putri. Sang Changsheng tidak senang saat itu, aku. Tetapi di bawah pengawasan Kaisar Ke Kaisar, Sang Changsheng tidak bisa membantahnya, karena dia mengatakan itu tadi. Tapi niat awalnya jelas tidak begitu. Tetapi saya melihat Qin Yichen dengan ekspresi serius. Putri Wenxing adalah permata di telapak tangan yang mulia, dengan cabang-cabang emas dan dedaunan batu giok. Sebagai jenderal di bawah yang mulia, bagaimana Anda bisa melukai sang putri? Kaisar Ke tersenyum, menarik. Tanpa diduga, bahkan dewa bawaan ini akan belajar dengan buruk. Putri Wenxing bahkan bersenandung dari samping. Siapa yang meminta Anda melepaskan air? Saya pikir jelas bahwa Anda tidak memiliki kekuatan, jadi mari kita selamatkan wajah Anda. Melihat penampilan Putri Wenxing, senyum Dike perlahan-lahan surut, yang tidak ingin dilihatnya. Alasan mengapa Qin Yichen dipilih untuk menembak adalah karena yang pertama adalah dewa bawaan, dan dia tidak memiliki latar belakang atau faksi, dan dia tidak memiliki begitu banyak gangguan ketika dia menembak. Dan bahkan jika dia kalah, dia bisa menggunakan Jenderal Feng. Itu hanya Kaisar Dewa sebagai alasan, jangan biarkan Wen Qing meledakkan sayapnya. Adapun memenangkan putri Anda sendiri, Kaisar Dike berpikir itu mungkin tidak hebat, tapi dia tidak keberatan. Tetapi bahkan jika dia kalah, dia tidak membiarkan Qin Yichen kalah seperti ini. Mata ilahi Dike Dijun sedikit menyipit, Jenderal Feng, apakah Anda takut atau membiarkannya? Meskipun itu meremehkan, luasnya keagungan membuat hati Qin Yichen terpana, seolah kesabaran dan minat Kaisar Ke pada lelucon ini telah mencapai batasnya. Namun, Qin Yichen masih berpura-pura berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, Yang mulia, apakah ada perbedaan? Engah. Putri Wenxing tidak bisa menahan diri, tetapi di bawah mata sang ayah yang tidak bahagia, dia harus menutup bibirnya dengan cepat. Berjuang lagi. Jenderal Feng. Kamu adalah dewa bawaan, berjalan di dunia, dan kamu harus belajar kasih sayang dan kecanggihan manusia. Tapi yang diinginkan Kaisar adalah seorang jenderal yang kuat yang tak tertandingi dalam pedang. Kaisar Ke melambaikan lengan bajunya dan berjalan menuju kursi dewa. Kaisar ini memungkinkan Anda untuk tidak menyembunyikan kekuatan pedang. Tidak masalah jika gadis ini terluka. Kaisar juga ingin mengucapkan terima kasih karena membiarkan gadis ini tahu apa langit untuk Kaisar. Qin Yichen tertegun. Yang mulia, apakah Anda di sini nyata? Kaisar Ke menghentikan langkahnya, dan Raja Tianz tidak tahan lagi. Jenderal Tianxing, jangan menghunus pedangnya. Qin Yichen menundukkan kepalanya, wajahnya ragu-ragu. Tidak apa-apa untuk mendapatkan pisau. Tetapi pada akhirnya akan ada masalah lain. Ada banyak hal. Kaisar Ke menoleh, mengayunkan jubahnya, duduk di kursi para dewa, dan melihat ke bawah dan berkata, dalam pasukan Kaisar ini, jenderal yang kalah tidak memiliki kualifikasi. Qin Yichen menjawab, Yang mulia, saya telah mendengar dari banyak rekan jenderal dalam perjalanan ini bahwa ada banyak harta dalam penaklukan para korban Bihai. Apakah itu benar? Ketika kata-kata ini keluar, Kaisar Ke dan Raja Tianz saling memandang, dan yang terakhir menjawab, tentu saja itu benar. Apa hubungannya dengan Anda menyembunyikan pedang? Qin Yichen berkata dengan lemah, Jenderal terakhir, saya juga ingin mendapatkan beberapa harta. Begitu komentar ini keluar, ekspresi Kaisar muncul dalam kebingungan. Orang ini juga ingin pergi ke Tianhe Bihai. Tidak. Lelucon. Gadis Wen Qing berlari keluar dari klan tanpa izin. Dia sudah cukup sakit kepala. Dan seberapa langka dewa bawaan. Tetapi di hadapan para dewa dan prajurit di aula, Raja Tianz berkata dengan acuh tak acuh. Jenderal Feng Aibao sangat ingin dan ingin menjadi lebih kuat. Yang mulia dan raja ini bisa mengerti. Tapi harta karun, kamu akan memiliki eksploitasi tempur yang luar biasa di masa depan. Dan tentu saja itu akan sangat diperlukan. Qin Yichen juga berkata dengan acuh tak acuh. Tapi itu juga sesuatu untuk masa depan. Apakah tidak ada peluang untuk mendapatkan jasa saat ini? Sudut mulut Raja Tianz berkedut. Serius, jika dewa lain berani berbicara seperti ini, dia sudah. Tetapi bagi dewa bawaan ini, satu adalah bahwa ada 3 hal yang disukai, dan yang lainnya adalah bahwa produk ini baru saja lahir, dan tidak ada cara untuk berkomunikasi seperti dewa-dewa lain. Kaisar Ke juga merasa sakit kepala. Dewa bawaan tidak mudah untuk ditarik, terutama dewa bawaan seperti kertas putih, harta karun. Jika Anda menginginkan harta, Kaisar ini dapat menghargai Anda. Ngomong-ngomong, Jenderal Feng baru saja disebutkan namanya, dan Kaisar belum memberimu hadiah jenderal. Sejujurnya, ini harus digantikan oleh dewa umum lainnya. Kaisar Ke sudah meragukan apakah dia meminta harta karun sendiri. Tapi Qin Yichen mengatakan bahwa dia hanya merasa bahwa kebijaksanaan bawaan dari dewa bawaan ini
belum terintegrasi ke dunia. Namun, Qin Yichen tampak serius, seorang jenderal. Tidak ada pahala tidak akan dihargai. Saya. Kaisar Ke tertegun, dan dia tidak berharap Qin Yichen menambahkan lagi. Inilah yang diajarkan Master Tians pada jenderal terakhir. Saya. Raja Tians juga terdiam, tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, dia benar-benar mengajarinya. Tetapi apakah saya meminta Anda untuk membantah saya dengan apa yang saya ajarkan? Sangat disayangkan bahwa Raja Tians memiliki kasih sayang duniawi dan cara hidup. Banyak di antaranya hanya menang dan tidak bisa mengatakan. Tapi kemudian, dia melihat Kaisar Ke tersenyum. Ini sangat tidak masuk akal. Jenderal Feng, kamu sudah memiliki sikap. Kaisar Ke memang lega. Karena di matanya, dewa bawaan ini dapat mengatakan hal-hal ini. Itu menunjukkan bahwa Tians juga memiliki cuci otak Zen Mobuan. Sangat bagus. Sangatlah patut untuk bersukacita karena dapat memperoleh kesetiaan seperti itu untuk saat ini. Setidaknya untuk bertindak sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Raja Tians. Dibandingkan dengan itu, apa gunanya pelepasan air tadi? Oke, Jenderal Feng ingin pergi ke Selamat Bihai. Selama kamu bisa membiarkan Wenxing dan para jenderal melihat seberapa baik dirimu, Kaisar ini benar. Raja Tians mendengar ini, tetapi tidak bisa tidak membujuknya. Yang mulia. Terima kasih, Yang mulia. Qin Yichen mengayunkan tinjunya, tetapi Dike tersenyum dan berkata, kamu tidak bercanda. Tians, haruskah kamu mengajar Jenderal Feng? Raja Tians hanya diam. Dia selalu merasa bahwa dewa bawaan ini agak bodoh. Itu membuat orang tertawa dan menangis. Tapi Raja Tians, di antara 100.000 tentara dan jenderal ini, ada yang ingin pergi, dan ada yang tidak ingin pergi. Jika Yang Mulia membiarkan siapa saja pergi karena suka dan tidak suka, Yang tidak akan membiarkannya pergi. Maka saya akan mengambil Putri Wenxing kembali. Putri, tolong beritahu aku. Sebagai Qin Yichen minum tinggi, semangat perang yang tinggi muncul di mata dewa itu. Akhirnya biarkan Kaisar Dike melepaskan. Dia secara alami tidak akan melepaskan air tanpa alasan. Selain itu, Qin Yichen bukan dewa kelahiran yang seperti selembar kertas kosong. Pemikiran dan kecerdasannya adalah dua surga. Baru saja, jika Anda telah melakukan yang terbaik untuk memenangkan Putri Wenqing, itu tidak akan menguntungkan, dan Kaisar Ke mungkin tidak akan membiarkan dirinya pergi ke Bihai Brevet Clan. Itu bahkan akan menyinggung Putri Wenxing. Qin Yichen tidak ingin tersinggung begitu mereka bertemu, dan tidak bisa mendapatkan manfaat apapun. Tapi sekarang, Putri, Yang Mulia memiliki perintah, pedang jenderal terakhir tidak akan lagi menyembunyikan ujungnya.